Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik dengan kakak di channel Muhyiddin Online Class. Baiklah, pada video kali ini kakak masih membahas atau mengupas tentang submateri rasio atau perbandingan trigonometri. Kalau video sebelumnya kita kan sudah mengupas tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dalam hal ini, kakak masih merujuk pada kurikulum K13 revisi 2018 pada KD 3.8, yaitu menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan pada KD 4.8 yang berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, jadi pada video kali ini kita fokus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio trigonometri di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Seperti bagaimana sih cara mencari nilai sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kayaknya seru nih adik-adik, terus simak ya video kakak sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk kita identifikasi kasus berikut. Yunita mempunyai kertas yang berbentuk persegi. Di setiap ujung kertas ini kita misalkan titik ABCD dengan panjang sisi A, dengan A adalah bilangan positif. Selanjutnya, Yunita membuat garis diagonal antara titik A dan titik C sedemikian sehingga membentuk suatu sudut 45 derajat di CAB. Jika kamu sebagai Yunita, dapatkah kamu menentukan nilai dari sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat? Yuk kita ulas bersama-sama. Selanjutnya, mari kita analisis bersama dari kasus yang diberikan sehingga kita menemukan kertas yang berbentuk persegi. Ini kita misalkan ABCD. Selanjutnya, panjang setiap sisi dari kertas persegi ini kita misalkan A, dengan A adalah bilangan positif. Selanjutnya, garis diagonal yang terbentuk antara titik A ke titik C dan membentuk suatu sudut 45 derajat ini kan AC. Nah, berdasarkan gambar kertas persegi yang kita ketahui ini, berapakah panjang dari sisi AC dan berapa nilai dari sin 45 derajat, cos 45 derajat, serta tan 45 derajat. Silahkan adik-adik lanjutkan ya. Selanjutnya ada kasus lagi nih adik-adik. Yuk kita telah bersama-sama. Intan mempunyai kertas berbentuk segitiga sama sisi. Di setiap ujung kertas kita misalkan titik ABC dengan setiap panjang sisinya adalah 2A, dengan A adalah bilangan positif. Kemudian Intan melipat kertas yang berbentuk segitiga sama sisi dengan mempertemukan antara titik A dan titik B sehingga terdapat garis tengah pada sisi AB. Jika kamu sebagai Intan, dapatkah kamu menentukan nilai dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat? Yuk kita identifikasi kasusnya. Selanjutnya, berdasarkan dari kasus yang diberikan sehingga kita menemukan kertas yang berbentuk segitiga sama sisi ini kita misalkan ABC. Berikutnya, panjang setiap sisi dari kertas segitiga ini kita misalkan 2A, dengan A adalah bilangan positif. Selanjutnya, garis diagonal yang terbentuk ini kita misalkan CD. Nah, dari gambar ini berapakah panjang dari sisi CD?
Dan berapa nilai dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat? Dan berapa nilai dari sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat? Silahkan adik-adik lanjutkan ya. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita mulai bahas materinya ya. Berikutnya, mari kita bahas perbandingan nilai trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Untuk masalah kuadran, kakak jelasin dulu ya. Seperti yang kita ketahui, satu putaran itu kan sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kita bagi dalam 4 kuadran seperti ini. Sudut dari 0 derajat hingga 90 derajat ini disebut kuadran 1. Jadi setiap sudut yang berada di antara ini, di antara 0 derajat hingga 90 derajat, ini masuknya ke kuadran 1. Selanjutnya, untuk sudut dari 90 derajat hingga 180 derajat ini disebut kuadran 2. Berikutnya, untuk sudut 180 derajat hingga 270 derajat ini disebut kuadran 3, dan sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat ini disebut kuadran 4. Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri untuk setiap sudut yang berada di kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, semuanya bernilai positif. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 2, yang positif adalah sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin adalah kosekan. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan dan kebalikannya, yaitu kotangen. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4, yang bernilai positif hanyalah cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Selanjutnya, untuk sudut berelasi. Sudut berelasi merupakan perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk kuadran 1. Dalam hal ini, yang jadi patokan adalah sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, dengan memanfaatkan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri pada kuadran lainnya, seperti sudut 225 derajat, sudut 150 derajat, sudut 330 derajat, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu diingat dari sudut berelasi. Untuk relasi 90 derajat plus minus sudut alfa, atau 270 derajat plus minus sudut alfa, atau relasi yang membentang dari sumbu Y, maka berlaku dari sin alfa nanti berubah menjadi cos alfa. Kemudian dari cos alfa nanti akan berubah menjadi sin alfa, dan tan alfa nanti akan berubah menjadi kotangen alfa. Ini yang berlaku untuk relasi 90 derajat plus minus sudut alfa, atau 270 derajat plus minus sudut alfa. Kemudian untuk relasi 180 derajat plus minus sudut alfa, atau 360 derajat plus minus sudut alfa, plus minus ini artinya irisan, jadi atau bisa jadi 360 derajat plus sudut alfa, atau 360 derajat min sudut alfa, atau relasi yang membentang dari sumbu X, maka berlaku sin alfa nanti sama, tidak ada perubahan menjadi sudut sin alfa. Begitupun juga untuk cos alfa dan tan alfa sama. Jadi mudahnya adik-adik, yang mengalami perubahan hanyalah relasi yang membentang dari sumbu Y, atau 90 derajat plus minus sudut alfa, dan 270 derajat plus minus sudut alfa. Mudah kan? Selanjutnya kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Karena ini merupakan syarat untuk adik-adik
agar bisa mencari nilai trigonometri di kuadran lainnya, seperti halnya kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi syaratnya adik-adik harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Beberapa sudut istimewa di kuadran 1 yaitu antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Inilah beberapa sudut istimewa di kuadran 1. Nah, yang pertama kita mulai mencari nilai dari sin. Untuk sin, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Kita mulai dari sin 0 derajat dulu. Sin 0 derajat ini nilainya adalah 0. Berikutnya sin 30 derajat ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya sin 45 derajat ini nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat ini nilainya adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat ini nilainya adalah 1. Atau bisa kita tulis seperti ini. Untuk ini bisa kita tulis setengah akar 0. Terus untuk ini setengah akar 1, ini tetap setengah akar 2, ini juga tetap setengah akar 3, dan ini bisa kita tulis setengah akar 4. Nah, jadi di sini akarnya berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4. Dari sini ini kan akar 0. Akar 0 itu kan sama dengan 0. Jadi setengah akar 0 itu sama dengan 0 karena setengah dikali 0 adalah 0. Selanjutnya ini kan akar 1. Akar 1 kan sama dengan 1. Jadi setengah dikali 1 hasilnya adalah setengah. Kemudian ini kan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi setengah kali 2 itu hasilnya adalah 1. Gampang kan? Selanjutnya untuk mencari nilai cos itu kebalikan dari sin. Semakin ke kanan maka nilainya akan semakin kecil. Jadi tinggal kita balik saja posisinya sin. Kita lihat dari kanan. Ini kan 1. Jadi bisa kita tulis di sini. Kemudian ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2, ini setengah, dan ini 0. Jadi adik-adik kalau sudah ingat sin, tinggal kita balik saja posisinya untuk mencari nilai cos. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tan itu kan sin dibagi cos atau sin per cos. Jadi kalau kita sudah dapat nilai sin dan cosnya, tinggal kita bagi saja. Ini 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Untuk ini setengah dibagi setengah akar 3, ini bisa kita balik sehingga setengah dikali 2 per akar 3. Duanya bisa kita coret sehingga kita menghasilkan 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan. Ini dikali ini adalah 3, ini dikali ini adalah 1 akar 3, atau bisa kita tulis 1/3 akar 3. Kemudian yang ini setengah akar 2 per setengah akar 2. Yang bawah bisa kita balik sehingga akar 2/2 dikali 2 per akar 2. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 1. Selanjutnya ini setengah akar 3 per setengah. Ini bisa kita balik sehingga akar 3/2 dikali 2/1. Ini bisa kita coret duanya sehingga hasilnya adalah akar 3. Dan untuk ini 1 dibagi 0. Ingat kalau 0 posisinya sebagai pembagi, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, inilah beberapa nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 yang wajib adik-adik ketahui. Selanjutnya, cara mencari nilai trigonometri untuk daerah kuadran 2. Dari sini bisa kita ambil contoh cari nilai dari cos 150 derajat. Langkah pertama, kita bikin garis sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Maka sudut 150 derajat areanya berarti di sini. Ini merupakan daerah kuadran 2. Selanjutnya, cara untuk mencari nilainya ini bisa dengan menggunakan dua cara.
Cara yang pertama bisa menggunakan relasi sudut 180 derajat, dan cara yang kedua bisa menggunakan relasi sudut 90 derajat. Nah, untuk cara yang pertama yaitu menggunakan relasi 180 derajat. Karena sudut 150 derajat itu lebih kecil sudutnya daripada 180 derajat, maka cos 150 derajat itu sama dengan 180 derajat min 150 derajat. Ingat, di kuadran 2 hanya sin dan kebalikannya yang bernilai positif, maka cos di kuadran 2 bernilai negatif. Berarti ini kita dapatkan min cos 30 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai yang setara dengan min cos 30 derajat, yaitu min setengah akar 3. Selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu menggunakan relasi 90 derajat. Nah, dari sini nanti hasilnya bisa kita bandingkan apakah hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi atau menggunakan relasi 180 derajat. Mari kita buktikan. Karena 150 derajat ini sudutnya lebih besar daripada relasi 90 derajat, maka cos 150 derajat itu sama dengan 90 derajat plus 60 derajat. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, dan ini kan menggunakan relasi 90 derajat, maka cos berubah menjadi sin. Berarti kita dapatkan min sin 60 derajat. Nah, tinggal kita cari yang setara dengan min sin 60 derajat, yaitu min setengah akar 3. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil yang sama ya adik-adik, baik menggunakan relasi 180 derajat ataupun relasi 90 derajat. Hasilnya sama. Selanjutnya, cara mencari nilai trigonometri untuk daerah kuadran 3. Di sini bisa kita ambil contoh, cari nilai dari sin 225 derajat. Kita bikin garis sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Maka sudut 225 derajat areanya berarti di sini. Ini merupakan daerah kuadran 3. Selanjutnya, cara untuk mencari nilainya sama seperti sebelumnya tadi. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan relasi 180 derajat. Maka sin 225 derajat itu sama dengan 180 derajat plus 45 derajat. Ingat, di kuadran 2 hanya tan dan kebalikannya yang bernilai positif, maka sin di kuadran 3 bernilai negatif. Berarti kita dapatkan min sin 45 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai yang setara dengan min sin 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan relasi 270 derajat. Maka sin 225 derajat itu sama dengan 270 derajat min 45 derajat. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, dan ingat, karena ini menggunakan relasi 270 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Berarti ini kita dapatkan min cos 45 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai yang setara dengan min cos 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, cara mencari nilai trigonometri untuk daerah kuadran 4. Di sini kita ambil contoh, cari nilai dari tan 330 derajat. Kita bikin garis sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Maka sudut 330 derajat areanya berarti di sini. Ini merupakan daerah kuadran 4. Selanjutnya, cara untuk mencari nilainya sama seperti sebelumnya tadi. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan relasi 360 derajat. Maka tan 330 derajat itu sama dengan 360 derajat min 30 derajat. Ingat, di kuadran 4 hanya cos dan kebalikannya yang bernilai positif, maka tan di kuadran 4 bernilai negatif. Berarti ini kita dapatkan min tan 30 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai yang setara dengan min tan 30 derajat, yaitu
min 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu menggunakan relasi 270 derajat. Maka tan 330 derajat itu sama dengan 270 derajat plus 60 derajat. Tan di kuadran 4 bernilai negatif, dan ingat, karena ini menggunakan relasi 270 derajat, maka tan berubah menjadi kotangan. Berarti ini kita dapatkan min kotangan 60 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai yang setara dengan min kotangan 60 derajat, yaitu min 1/3 akar 3. Selanjutnya mari kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 300 derajat plus cos 210 derajat dikali sin 30 derajat. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama mencari nilai dari setiap sudut yang diketahui. Jadi untuk ini kita breakdown dulu satu persatu, kita cari nilai dari setiap sudut yang diketahui. Yang pertama untuk ini sudut sin 60 derajat. Di sini kita menggunakan relasi sudut 90 derajat, berarti sin 90 derajat min 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Berikutnya untuk cos 300 derajat, di sini kita menggunakan relasi 270 derajat. Berarti cos 270 derajat plus 30 derajat itu sama dengan min sin 30 derajat. Min sin 30 derajat itu nilainya sama dengan min setengah atau min 1/2. Selanjutnya untuk cos 210 derajat, di sini kita menggunakan relasi 180 derajat, maka cos 180 derajat plus 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Dan untuk sin 30 derajat itu kan nilainya sama dengan setengah atau 1/2. Selanjutnya tinggal kita mengoperasikan nilai yang sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan untuk nilai-nilainya. Sin 60 derajat itu kan setengah akar 3, terus cos 300 derajat itu kan min setengah, terus cos 210 derajat ini kan setengah akar 3, dan sin 30 derajat ini kan setengah. Ini kita kalikan, ini juga kita kalikan sehingga mendapatkan hasil min 1/4 akar 3 plus 1/4 akar 3. Ini kan bisa kita coret, jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan nilai dari cos 45 derajat per sekan 30 derajat plus kosekan 30 derajat. Untuk langkah penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, kita cari terlebih dahulu nilai dari setiap sudut yang diketahui. Yang pertama cos 45 derajat itu kan nilainya sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya untuk sekan 30 derajat, sekan itu kan sama dengan 1/cos. Jadi untuk sekan 30 derajat itu sama dengan 1/cos 30 derajat, dimana cos 30 derajat itu nilainya setara dengan setengah akar 3. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, 1/setengah akar 3. Ini bisa kita balik jadi 2 per akar 3. Selanjutnya ini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan. Ini dikali ini adalah 3, terus ini dikali ini adalah 2 akar 3, atau bisa kita tuliskan 2/3 akar 3. Selanjutnya untuk kosekan 30 derajat, kosekan itu kan sama dengan 1 per sin. Jadi untuk kosekan 30 derajat itu sama dengan 1 per sin 30 derajat, dimana sin 30 derajat itu nilainya setara dengan setengah. Jadi bisa kita tuliskan 1 per 1/2, itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya tinggal kita mengoperasikan nilai yang sudah diketahui. Di sini kita tinggal masukkan nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sekan 30 derajat adalah 2/3 akar 3, dan kosekan 30 derajat adalah 2. Dari sini untuk duanya kita kalikan 3 agar bisa sama dengan yang ini. Jadi hasilnya 2 akar 3
plus 6/3. Nah, ini bisa kita balik untuk dikalikan, jadi bisa kita tuliskan akar 2/2 dikali 3/2 akar 3 plus 6, atau ini bisa kita tuliskan 3 akar 2/2 tanda kurung 2 akar 3 plus 6. Selanjutnya tinggal kita selesaikan bentuk pecahan berikut. Di sini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan. Di sini sekawannya adalah 2 akar 3 min 6/2 akar 3 min 6, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini penyebutnya atau yang di atas kita biarkan terlebih dahulu. Mari kita selesaikan atau kita operasikan yang membilang atau yang di bawah ini. Ini 2 kali 2 adalah 4. Terus ini akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Terus ini plus 6 dikali min 6 adalah min 36. Jadi kita mendapatkan 2 dalam kurung 4 kali 3 min 36. Di sini kan 4 kali 3 itu 12. 12 dikurangi 36 itu sama dengan min 24. Jadi kita mendapatkan 2 dikali min 24. Di sini kan 2 dikali min 24 sama dengan min 48. Nah, dari sini ini bisa kita coret dengan 3 sehingga mendapatkan akar 2 dalam kurung 2 akar 3 min 6 per min 16. Selanjutnya dalam kurung ini bisa kita keluarkan 2-nya sehingga akar 2 dikali 2 dalam kurung akar 3 min 3 per min 16. Ini bisa kita coret sehingga kita mendapatkan akar 2 dalam kurung akar 3 min 3 per min 8. Ini kita kalikan, jadi kita mendapatkan akar 6 min 3 akar 2 per min 8. Untuk hasilnya lebih cantiknya, ini kita kalikan min 1 per min 1. Jadi kita menemukan hasil 3 akar 2 min akar 6 per 8. Selanjutnya di sini ada latihan soal nih adik-adik. Silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Nanti ada perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan jawaban kalian di depan. Oke, baiklah, mungkin hanya ini saja video pembelajaran dari kakak untuk hari ini terkait dengan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan soal kuis dan esainya. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan membahas tentang fungsi trigonometri untuk aturan sinus dan kosinus. Maka jangan lewatkan ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.